Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Muslimah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Boleh mengatakan bagaimana cara menasihati adik ana yang punya kelainan menyukai sesama jenis atau gay? Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita tahu bahwasanya perkara ini adalah sesuatu yang keluar dari tabiat manusia. Tabiat manusia yang namanya laki-laki menyukai wanita dan wanita menyukai laki-laki. Itulah yang Allah fitrahkan, yang Allah jadikan di dalam tabiat manusia. Dan penyimpangan dalam masalah ini, kelainan dalam masalah ini tentunya adalah sesuatu yang tercela. Seorang laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita, tentunya ini adalah sesuatu yang keluar dari tabiatnya. Sebelum terjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih jauh, tentunya hendaklah kita melakukan beberapa tindakan. Terkadang kita lihat indikasi tersebut, ciri-ciri tersebut pada diri seseorang, tapi belum sampai jauh, belum kebablasan. Dan sebelum itu terjadi, maka di antara yang bisa kita lakukan, misalnya Allah Ta'ala alam, yang pertama adalah memberikan nasihat secara khusus. Kita panggil dan kita duduk dari hati ke hati, kita sampaikan bahwasanya sesuatu yang lumrah, sesuatu yang tabiat manusia, yang namanya laki-laki itu mencintai wanita. Dan sesuatu yang merupakan kelainan ketika dia lebih menyukai dan mencintai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Kita ingatkan bahwa itu adalah sebuah penyakit. Dan sebelum kita ada umat yang dibinasakan oleh Allah dengan sebab mereka mengikuti hawa nafsu tersebut. Mereka mendatangi sesama laki-laki dan tidak menikah dengan wanita. Mereka adalah kaumnya Nabi Lut. Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dan Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang tercela. Mereka adalah fasiqun, orang-orang yang fasik. Mereka adalah mujrimun, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang mufsidun, melakukan kerusakan di permukaan bumi. Kita sampaikan yang seperti ini kepada orang tersebut. Kemudian kita juga memberikan solusi. Kita cari sebabnya. Mungkin sebabnya adalah karena dia salah pergaulan. Ya, sehingga kita ingatkan jangan sampai dia bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Kita cegah seandainya dia akan bergabung, dia akan pergi dengan teman-teman yang tidak diketahui tentang akhlak mereka dan juga agama mereka. Kemudian juga jangan kita rendahkan, tapi harus kita berikan motivasi bahwasanya penyakit tersebut bisa hilang. Yang penting kita mengikuti syariat ini dengan baik. Oleh karena itu Nabi Lut alaihissalam mendakwai kaumnya untuk bertauhid dan mengingatkan mereka tentang penyakit yang satu ini, menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang bisa diobati. Jangan kita berputus asa, jangan kita hinakan orangnya, kita dekati. Kita berikan nasihat, kita berikan wejangan. Dan kita ulang-ulang. Ya, dan kita sampaikan ancamannya. Kemudian juga tidak lupa kita mendoakan dengan doa yang baik. Dan kita berikan solusi yang lain. Kalau memang dia adalah sudah waktunya untuk menikah, maka kita berikan kesempatan bagi dia untuk menikah dan menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal, itu kepada istrinya. Kemudian juga di antara solusi yang bisa kita sampaikan, terkadang seseorang memiliki penyakit tersebut ketika dia
dekat dengan orang-orang tertentu. Temannya yang dia menyerupai wanita karena dia tidak berjenggot misalnya, tampan, bersih. Ketika dekat dengan orang tersebut, maka timbul penyakit tadi. Semoga ketika kita sudah awali dengan pembicaraan dari hati ke hati, dia mau terus terang bahwasanya kalau bertemu dengan si fulan datang penyakit tersebut, kita katakan berarti jangan dekat-dekat dengan si fulan. Kalau satu sekolah, usahakan lain kelas. Kalau memang tetap meskipun sudah lain kelas tapi penyakit tadi masih datang, maka tidak masalah seseorang pindah sekolah. Kalau perlu pindah tempat, pindah daerah. Karena memang terkadang penyakit tersebut muncul ketika bertemu dengan orang tertentu. Kemudian juga di rumah hendaklah kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Wafarriqu bainahum fil madhaji'. Hendaklah kalian pisahkan mereka di dalam tempat tidurnya, meskipun sama-sama laki-laki. Tapi sunnah Nabi adalah memisahkan tempat tidur, meskipun sama-sama laki-laki. Apalagi laki-laki dan wanita harus kita pisahkan. Ya, semoga Allah SWT menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.